Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Romulo Sugiarto. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Negeri Surabaya di program studi S1 Bisnis Digital. Nah, kali ini saya akan menceritakan dampak apa saja yang saya berikan untuk proses atau pengembangan SDGs di Indonesia di dalam magang saya, yaitu di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan di Kota Surabaya. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita cek video ini. Sedikit perkenalan tentang apa yang saya lakukan selama di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Jadi, di sini, di Dinkopumda Kota Surabaya, saya ditugaskan menjadi pendamping usaha industri rumahan. Jadi, industri-industri usaha-usaha mikro yang kecil, yang uh, kurang masih baru atau masih kurang terdevelop dengan baik, itu kita berusaha untuk berdayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, mm, ada beberapa hal yang saya harus lakukan, yaitu adalah pertama adalah peningkatan legalitas. Jadi seperti yang kita tahu, banyak sekali UMKM atau bahkan pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang merasa takut atau tidak mau mempunyai izin usaha dikarenakan mereka merasa takut bahwa uh, nanti ada pajak atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya banyak masyarakat yang enggan untuk meningkatkan legalitasnya. Padahal di sisi lain, peningkatan legalitas ini merupakan salah satu tonggak awal dari usaha untuk melangkah ke langkah selanjutnya atau ke tahapan selanjutnya. Dikarenakan ada beberapa privilege atau keuntungan yang didapatkan ketika kita memiliki legalitas yang baik, seperti peminjaman dana, kemudian reputasi brand kita, kemudian ketika kita ingin membuat suatu brand yang berkaitan dengan makanan, makanya hal-hal sesimpel itu, izin itu sangat penting sekali untuk UMKM terutama yang berbasis di makanan. Adapun kami bertugas untuk memberikan edukasi bahwa bahwa UMKM itu wajib loh untuk punya legalitas. Paling tidak ketika mereka berjualan, mereka mempunyai NIB atau nomor induk berusaha seperti itu. Kalau di tingkatan selanjutnya kita bisa lihat mereka memiliki, kalau dia bekerja di atau memiliki usaha di bidang non makanan, maka kita akan arahkan ke merek. Kemudian selanjutnya untuk yang makanan kita arahkan pertama-tama ke halal dulu seperti itu. Jadi kita berperan besar untuk meningkatnya legalitas di UMKM Tambak Sari seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah kita sebagai pendamping-pendamping UMKM, saya harus untuk mengedukasi bagaimana pentingnya mengatur omset atau mengatur cash flow dari suatu usaha kecil mikro. Seperti yang kita tahu, pada case saya adalah banyak sekali masyarakat itu yang tidak mengetahui dampak ketika mereka tidak mencatat keuangan usahanya seperti itu dan menjadikan satu keuangan pribadinya dengan keuangan dari usahanya. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan uh, para usaha mikro ini tidak bertumbuh atau berkembang dikarenakan mereka tidak bisa mengatur uh, alur uang atau cash flow sehingga uh, seringkali modal yang sudah ada itu terserap untuk kebutuhan hidup dari mereka sendiri. Jadi tujuan kita adalah mengencourage mereka atau memberitahu mereka atau mengajak mereka untuk kita wajib untuk mencatat cash flow kita di usaha kita. Syukur-syukur kalau bisa duitnya itu dipisahkan, duit usaha dipisahkan dengan duit pribadi karena itu akan lebih terlihat bagaimana perusahaan itu rugi atau untung, kemudian bagaimana perusahaan itu terlihat, itu akan jauh lebih gampang terlihat seperti itu. Kemudian uh, selanjutnya kami juga melakukan inovasi di bidang marketing karena di sini di case saya juga banyak sekali, bukan banyak, bahkan 10 UMKM yang saya pegang itu 10-10-nya tidak memiliki media sosial sama sekali. Jadi kita memiliki tantangan untuk mengedukasi mereka bahwa media sosial itu penting loh di zaman sekarang untuk marketing seperti itu. Kita membuatkan konten, kita membuatkan ide-ide, kita membuatkan Gmaps untuk branding seperti itu. Jadi uh,
tujuan kita adalah untuk mengembangkan atau mengdigitalkan dari UMKM, dan UMKM ini bisa go digital dan grow beyond limit seperti itu. Jadi goals kita adalah encourage mereka untuk mau lagi untuk bertumbuh semakin baik di dalam marketing online seperti itu. Karena seringkali UMKM itu tidak mengindahkan bahwa ini loh penting marketing online, karena terutama yang cukup jadi concern untuk saya, mereka banyak sekali tidak tahu kan tentang organic content dengan paid content, itu mereka tidak tahu seperti itu. Jadi bagaimana mereka membangun branding suatu perusahaannya, jenis konten, content planner seperti apa. Oleh karena itu saya buatkan content planner, saya buatkan edukasi modul juga, saya buatkan media sosial dan yang saya pegang ketika masa magang saya seperti itu. Jadi harapannya itu bisa terdevelop dengan baik. Kemudian saya juga membuatkan email usaha untuk UMKM saya seperti itu sih. Selanjutnya, hal yang cukup penting adalah inovasi produk. Seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa inovasi produk ini juga salah satunya adalah menjadi kendala bagi usaha, tidak hanya UMKM, tapi juga untuk usaha-usaha besar pun seringkali mengalami stagnasi, di mana tidak ada inovasi produk yang membuat perusahaannya akan lama-kelamaan akan jatuh. Karena ketika kita mempunyai bisnis, pastinya ketika kita mempunyai produk andalan, apakah masyarakat itu akan benar-benar setiap saat, setiap waktu membeli hal yang sama? Pada case kebanyakan itu tidak seperti itu. Jadi banyak sekali misal ada suatu brand memiliki suatu produk yang memang menjadi main produk dari si brandnya itu, seringkali masyarakat pasti mempunyai titik-titik kejenuhan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita jangan berhenti berinovasi. Nah, saya mengencourage para UMKM saya untuk memiliki inovasi-inovasi baru, kemudian memiliki produk-produk baru yang mungkin awalnya mungkin tidak menjadi kayak main produk dari suatu perusahaan, tapi harapannya adalah ketika ada produk lain dari main produk ini, ketika masyarakat atau ketika pelanggannya itu memiliki atau berada di tahapan kejenuhan dari satu produk ini, dia bisa untuk beralih ke produk yang baru atau produk yang lainnya ini. Karena hal itu menanggulangi bahwa masyarakat akan pindah ke lain hati atau pindah ke produk-produk sejenis lain. Karena kan banyak sekali ya usaha sekarang. Jadi menurut saya itu cukup penting untuk kita sebagai pendamping UMKM untuk memberi mereka edukasi bahwa memang sebagai seorang bisnis itu tidak bisa kita puas di sini aja kalau kita mau berkembang seperti itu. Mungkin itu saja hal-hal yang aku lakukan atau saya lakukan selama saya menjadi peserta magang batch 7, MSIP batch 7 di Dinas Koperasi dan Usaha dan Perdagangan atau Dinkopumda Kota Surabaya. Kita next ke SDGs poinnya. Nah, ada beberapa peran yang saya lakukan, terutama yang saya kembangkan ketika saya menjalani magang di Dinkopumda Kota Surabaya. Poin SDGs yang saya rasa paling saya kembangkan adalah infrastruktur, industri, dan inovasi. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali UMKM di Indonesia, terutama karena saya ditugaskan pada usaha-usaha mikro yang dia basisnya adalah perusahaan yang masih kecil dan banyak sekali hal-hal yang belum di-develop dengan baik, belum ada SOP, belum ada standarnya, produknya, kemudian banyak sekali hal-hal yang belum ada, media sosial dan sebagainya. Maka saya rasa apa yang saya lakukan adalah untuk mengembangkan SOP, kemudian inovasi-inovasi produk, inovasi-inovasi marketing yang belum dipikirkan oleh UMKM industri rumahan seperti itu. Kemudian selain itu juga saya mengembangkan SDGs poin 8, yaitu adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Karena UMKM merupakan tonggak juga untuk kami atau kita sebagai bangsa Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Saya melakukan
yaitu developing, sehingga saya rasa UMKM ini tidak hanya atau pelaku UMKM tidak hanya merasa UMKM-nya atau usahanya itu hanya dijadikan sebagai pekerjaan sambian, tapi menjadi pekerjaan utama dan bisa naik kelas ke tingkat-tingkat selanjutnya, seperti itu. Mungkin itu saja dampak-dampak yang saya lakukan ketika saya menjadi peserta magang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota dan Perdagangan di Kota Surabaya atau Dinkopumda Kota Surabaya. Saya harap dari video ini teman-teman bisa tahu overview bagaimana kita mengembangkan suatu bisnis, terutama di tingkatan mikro seperti itu. See you guys.